Astagfirullah, kenapa ya akhir-akhir ini kok suami saya semakin aneh, dia merasa dirinya semakin menjadi orang terpilih. Hei, aku adalah orang yang membawa perubahan besar bagi dunia. Kau lihat saja. Iya Pak, tapi perubahan apa yang kamu maksud itu? Mereka akan mendengarkan aku. Aku adalah Dewa Matahari yang memberikan kehidupan bagi alam semesta. Orang-orang harus tahu siapa aku. Segera aku akan mendapatkan penghormatan besar di seluruh dunia. Pak, kayaknya kamu butuh istirahat deh, soalnya kan kamu kemarin capek habis dari gunung. Ayo istirahat aja deh Pak. Ayo Pak, dalam. Tahu nggak sih? Aku denger ya, itu suaminya Kia gila ya. Iya nih, aku kemarin denger itu suaminya teriak-teriak agak jelas tahu. Masa sih? Iya tahu. Shh, jangan kencang-kencang Jeng, nanti Kia denger. Ayo ke sana yuk, samperin. Yuk. Bu Kia, mau kemana siang-siang bolong gini kok sendirian aja? Iya, mana suaminya Bu? Ibu-ibu juga ngapain siang-siang bolong gini di depan rumah? Songong amat Bu Kia tanya gitu aja kok bilangnya gitu. Iya ini Bu Kia. Makasih Bu, paling ibu udah ikut-ikutan jadi gila ya. Kayak suaminya ya Bu. Gila. Astagfirullah ibu-ibu, jangan nuduh yang enggak. Ya udah saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Gimana sih Bu? Ditanyain kok malah jangan dulu nih masuk dulu kemana Bu Kia? Udah kabur dulu. Silakan duduk. Siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya dok, saya ingin minta tolong agar dokter bisa menyembuhkan perilaku suami saya. Apa perubahan besar yang Ibu perhatikan dari suami Ibu? Jadi suami saya dia itu selalu merasa benar dok. Dia merasa dia orang besar. Dia kemarin juga bilang kalau dia itu Dewa Matahari yang memberikan kehidupan bagi seluruh semesta katanya. Itu sudah berlangsung lama ya Bu? Iya dok, mungkin kurang lebih sudah 1 minggu. Awalnya saya kira itu hanya sekedar hayalan, tapi sekarang dia semakin yakin dan sulit diajak bicara dengan tenang. Apakah Ibu mencurigai penyebab kiranya suami Ibu bisa jadi seperti ini? Begini dok, awal mulanya itu seperti ini. Suami saya itu pergi naik gunung bersama teman-temannya. Lalu pas pulang itu dia sudah aneh. Dia itu naik gunung itu hari Kamis dan turunnya itu Jumat malam. Semenjak itu sikapnya itu sangat aneh. Dia sering berhayal, dia merasa orang paling besar. Masih lama gak ini ritualnya? Lebih ke isu kayak gini. Masih lama ya? Anjan wadi-wadi nakal baik. Jadi gitu dok ceritanya. Baik Bu, saya kira Bapak Faril perlu mendapatkan penanganan di rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Apakah itu perlu dok? Perlu Bu, karena ini adalah kondisi yang kita sebut sebagai waham kebesaran, yang dimana waham kebesaran itu keyakinan berlebihan pada diri sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Jadi Bapak Fahril mungkin perlu menjalani terapi khusus agar kondisinya tidak memburuk. Baik dokter, saya akan coba meyakinkan suami saya agar dia mau dibawa ke rumah sakit. Iya Bu. Ya udah dok, terima kasih. Saya pamit terlebih dahulu ya. Sama-sama. Pak, gimana kalau kita ke dokter aja? Soalnya bapak itu makin hari ngomongnya makin aneh. Dokter, aku lagi sehat-sehat aja bu, gak lagi sakit. Iya, aku tahu bapak nggak lagi sakit. Kan lebih baik periksa aja, Pak. Kamu kok aneh sih bu? Orang aku baik-baik saja. Jangan bohong, pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Iya, Pak, karena aku tuh khawatir sama bapak. Bapak tuh tambah hari ngomongnya tambah ngantur. Yang jadi dewa matahari lah, yang jadi apalah. Ayo dong, Pak, sebentar aja. Ternyata kamu yang lagi gak baik-baik saja bu. Orang nyatanya memang adanya aku dewa matahari. Kamu ini gak percaya sama suami ini sendiri aja. Pak, nurut keinginan aku kali ini aja. Terserah, aku bakal buktiin bahwa omonganku benar, gak ada bohongan. Ya udah, kalau bapak mau, bapak siap-siap dulu ya. Aku mau telepon Mbak Ayu buat nganterin kita. Halo Mbak Ayu. Halo. Bapak boleh minta tolong nggak anterin aku ke rumah sakit nganterin bapak? Oh iya, habis ini aku ke sana. Ibu sama Mbak Ina bisa duduk di ruang tunggu. Nanti Bapak Fadilnya dibawa ke ruangan ibu. Kasih tuh. Ya, sama-sama. Udah dek, kamu tuh yang sabar. Semua itu pasti ada jalan keluarnya. Iya Mbak, harusnya saya itu nggak izinin suami saya untuk naik gunung. Biar semua ini nggak terjadi. Saya menyesal. Kamu gak usah nyalahin diri kamu sendiri. Semua itu semua pilihannya suami kamu. Pilihannya suamimu yang mau aneh-aneh di situ. Tapi Mbak, Udah, kamu yang sabar. Tenangin diri kamu aja udah. Itu dokternya datang. Bu, Bapak Fahril akan kami bawa ke ruangan perawatan khusus. Kami akan melakukan beberapa pemeriksaan awal terlebih dahulu. Dok, tolong bantu dia. Dia bukan orang seperti ini sebelumnya. Kami akan melakukan yang terbaik, Bu. Uang kebesaran ini bisa dikendalikan dengan terapi yang tepat. Tapi ibu dan keluarga juga harus mendukung proses pemulihannya ya. Terima kasih dok, kami percayakan suami adik saya kepada dokter. Permisi dok. Permisi dokter, saya ingin mengkonfirmasi ulang mengenai pasien Waham yang akan saya berikan SP. Berikut data pasien, sus, tolong berikan SP Waham jika nantinya diperlukan dan bantu untuk terus memantau perkembangan pasien ya. Siap dok, terima kasih. Kalau begitu saya pergi ke ruangan pasien terlebih dahulu. Iya, Nurse. Permisi. Selamat siang Pak, perkenalkan saya perawat Alfiki Widya Putri yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nama Bapak siapa ya? Fahril, Panggilnya siapa? jangan sembarangan ya, saya ini dewa matahari. Baiklah, maaf Pak, kalau boleh tahu bagaimana kabar Bapak hari ini? Selalu sehat santosa karena saya yang menghidupi alam semesta ini. Baiklah, apakah Bapak sudah makan pagi? Bangun jam berapa Bapak pagi hari ini? Sudah makan, asal kamu tahu, aku ini tidak pernah tidur karena saya dewa matahari tidak pernah tidur untuk menghidupi alam semesta ini.
saja yang Bapak lakukan sepagi ini? Ya, saya hanya duduk-duduk saja. Pak, bagaimana jika hari ini kita berbincang-bincang mengenai apa yang dipikirkan? Boleh. Kamu butuh nasihat saya ya? Bapak mau tempatnya di mana? Di sini saja. Untuk waktunya cuma sebentar Pak, hanya 15 menit aja. Apakah Bapak bersedia? Oke. Apa yang Bapak pikirkan dan rasakan hari ini? Aku sedang memikirkan kenapa istri dan orang-orang di sekitarku tidak percaya padaku bahwa aku ini adalah dewa matahari yang menghidupi alam semesta ini. Saya mengerti bahwa Bapak saat ini merasa menjadi seorang dewa. Namun saya masih sulit untuk mempercayainya karena kita sama-sama tahu bahwa dewa matahari saat ini tidak ada dalam wujud seorang manusia. Dan setahu saya juga bahwa Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang menghidupi alam semesta ini. Bapak juga meyakinkan kan? Iya Mbak, tentu saja saya yakin kepada Allah. Namun saya ini dapat kekuatan dari Allah menjadi dewa matahari. Bapak ingatkan nama lengkapnya siapa? Ingat, nama saya Muhammad Farozi. Ya benar. Sekarang Bapak tahu sedang berada di mana? Ini hari apa dan tanggal berapa? Tahu, saya ini sedang berada di rumah sakit. Hari ini hari Rabu, tanggal 20 November 2024. Sekarang saya tanya, saya dan juga Bapak dan orang-orang sekitar rumah sakit ini makhluk apa? Kita ini semua manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Benar sekali, itu Bapak bisa mengerti. Tampaknya Bapak gelisah dan bingung ya. Bisakah Bapak ceritakan apa yang sedang dirasakan sekarang? No comment Mbak, saya ingin sendirian dulu. Kalau boleh tahu, apakah Bapak mempunyai hobi atau kemampuan yang Bapak kuasai? Ada Mbak, saya suka tanaman dan juga merawatnya. Oh, bagus sekali Bapak punya kegemaran yang sangat mulia. Bagaimana agar Bapak tidak merasa bosan karena harus dalam ruangan terus, kita masukkan kegemaran Bapak ini di dalam jadwal kegiatan harian. Oke Mbak, Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tadi? nggak ada yang spesial Mbak. Apa saja tadi yang telah kita bicarakan Pak? Apakah Bapak bisa mengulanginya? Tadi ini Mbak memberitahu saya kalau kita semua ini adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan, dan membicarakan hobi saya yaitu merawat tanaman. Terus dimasukkan ke jadwal harian ya Mbak? Iya benar sekali. Bagaimana kalau jadwal yang telah kita bicarakan tadi Bapak coba lakukan? Setuju Pak? Saya merawat tanaman yang di mana ya Mbak? Iya, nanti saat waktunya sesuai jadwal akan saya dampingi. Kita akan merawat tanaman yang ada di kebun rumah sakit ini ya Pak. Besok Bapak akan bertemu rekan saya untuk membicarakan tentang kemampuan lain yang Bapak miliki ya. Iya Mbak. Untuk tempat dan waktunya Bapak mau di mana? Waktunya jam 9 pagi saja dan tempatnya di sini seperti hari ini aja ya Mbak. Bapak tadi sudah sangat bagus sekali, sudah mau menceritakan tentang perasaan dan pemikirannya kepada saya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Selamat siang. Iya Mbak. Misi. Oh iya Mbak, bentar ya. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya perawat Afi yang bertugas pada pukul 7 sampai 2 siang. Di sini saya yang akan merawat Bapak hari ini. Saya rekan dari perawat Alfiki yang kemarin bertemu dengan Bapak. Iya Pak, Mbak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Karena saya di rumah sakit ini memang nggak sakit.
Oh begitu ya Pak, lalu apakah kegiatan yang diajarkan perawat kemarin sudah dilakukan? Sudah Mbak, saya kemarin merawat tanaman yang ada di kebun rumah sakit ini dan didampingi oleh perawat. Wah bagus sekali. Baiklah, sesuai janji yang dibuat kemarin, hari ini kita akan menggali kemampuan yang Bapak miliki lebih dalam lagi. Sesuai dengan rencana kemarin, tempatnya di sini ya Pak? Iya Mbak, tapi jangan lama-lama ya. Iya Pak, untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Sekarang jam 9, nanti kita berbincang-bincang sampai jam 9.15. Apakah Bapak bersedia? Iya bersedia Mbak. Kalau saya boleh tahu, kemampuan apa saja yang sekarang Bapak miliki, Bapak senangi, dan yang masih dapat dilakukan di rumah sakit ini? Apa ya, saya ini suka naik gunung, mancing, tapi kalau di rumah sakit ini saya hanya merawat tanaman di kebun saja. Jadi Bapak suka menanam dan merawat tanaman ya? Itu bagus sekali Pak. Dan menurut saya itu dapat dilakukan di rumah sakit ini di waktu kosong. Iya Mbak. Sebelumnya, apakah Bapak sudah tahu bagaimana cara menanam dan merawat tanaman dengan benar? Bisa dicontohkan Pak? Ya prinsipnya kalau menanam tanaman itu harus di tanah yang subur, tidak terlalu kering juga yang basah. Di tanah yang subur supaya tanaman itu bisa tumbuh lebih baik, merawatnya itu dengan menyirami setiap pagi dan sore. Jika ada daun yang kering atau dimakan ulat, bagainya harus digunting agar tidak menyebar ke tanaman yang lain. Bagus sekali Pak, itu sudah benar apa yang Bapak katakan tadi. Bagaimana kalau latihan ini kita masukkan ke dalam jadwal harian Bapak? Baik, bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang tadi? Menyenangkan Mbak. Apa saja yang tadi telah kita bicarakan dan latih hari ini Pak? Kita membicarakan dan melatih mengenai cara menanam dan merawat tanaman yang benar ya Mbak. Ya, benar sekali, bagus sekali Pak. Jadi sekarang Bapak sudah dapat menjalankan latihan tadi sesuai jadwal ya Pak. Apakah Bapak setuju? Iya Mbak, setuju. Besok Bapak akan bertemu rekan saya untuk berbincang tentang manfaat obat yang nantinya akan Bapak konsumsi. Untuk waktu dan tempatnya Bapak mau bagaimana? Sama seperti hari ini aja Sus. Baiklah, kita cukupkan saja ya Pak untuk hari ini. Saya permisi dulu. Selamat pagi Pak. Mari Pak. Iya Mbak. Mbak, saya mau nunggu resep obat dari dokter Nabila. Ini atas nama Tuan Fahri. Baik Mbak, ditunggu sebentar ya. Permisi untuk tebus obat dari dokter Nabila. Ya, saya Mbak. Oh iya Mbak. Ini ya Mbak, resep obat dari dokter Nabila untuk pasien atas nama Tuan Fahri, usia 30 tahun. Ini haloperidol, dosis 2 mg per tablet tiap 8 jam untuk 3 hari. Bisa dicek dulu ya Mbak, silahkan. Apakah ada obat yang untuk diinjeksikan juga Mbak dari resepnya? Boleh saya cek hasilnya Pak? Dari yang saya baca ini untuk intervensinya obat oral terlebih dahulu selama 3 hari Mbak. Bagaimana? Oh iya Mbak, kalau begitu ini sudah sesuai ya berarti. Baik Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Permisi. Iya Mbak, bentar ya. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya perawat Dian, perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 pagi ini sampai jam 2 siang nanti ya Pak. Iya Sus. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Apa yang Bapak rasakan? Saya baik-baik saja Sus, tapi saya merasa bosan. Bagaimana Pak latihannya yang kemarin? Apakah sudah dilakukan? Sudah dilakukan Sus. Baik, sesuai janji Bapak kemarin dengan rekan saya ya. Jadi hari ini saya membawa obat yang bisa Bapak minum. Dan nanti kita akan berlatih bagaimana cara meminum obatnya dengan benar. Iya Sus. Jadi sesuai permintaan Bapak yang kemarin, tempatnya di sini saja ya Pak.
Dan waktunya kira-kira hanya 15 menit saja. Bagaimana? Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Baik. Sebelumnya apakah Bapak sudah tahu ini obat apa? Belum tahu, Sus. Belum tahu ya Pak. Jadi ini adalah obat yang nantinya harus Bapak minum. Ini tablet berwarna putih, namanya haloperidol. Jadi dimana dengan obat ini nantinya insya Allah akan mempercepat proses penyembuhan Bapak ya. Jadi Bapak minum obat ini sesudah makan dan harus teratur 1 tablet setiap kali minumnya dan diminum 3 kali sehari. Jadi nanti Bapak bisa minum ini jam 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam ya Pak. Ya udah, baik, Sus. Nah, nanti juga bisa dilihat ini di belakang labelnya sini ya Pak. Di sini sudah tertera untuk aturan minumnya dan harus diminum secara teratur. Bapak minum obatnya tidak boleh putus-putus karena jika putus-putus nanti akan semakin memperlambat proses penyembuhannya. Apabila nanti Bapak bingung atau masih ragu-ragu bisa ditanyakan ke perawat yang jaga saat itu ya Pak. Bagaimana, apakah bisa dipahami? Paham, Sus. Tapi kenapa obatnya banyak sekali ya? Saya kan nggak sakit. Jadi gini ya Pak, Bapak minum obat ini selama 3 hari ke depan ya, sambil kita pantau terus bagaimana kondisi Bapak ke depannya, semakin membaik atau malah menjadi buruk, begitu ya? Ya udah, kalau gitu, Sus. Ya nanti kita akan masukkan minum obat ini ke dalam jadwal harian Bapak, bagaimana? Setuju? Setuju, Sus. Sekarang bagaimana Pak perasaannya setelah berbincang-bincang mengenai latihan untuk meminum obat tadi? Saya bisa memahami, Sus. Sekarang coba Bapak jelaskan kembali bagaimana cara meminum obat tadi dengan benar. Jadi obatnya ini yang tablet berwarna putih, harus saya minum 1 tablet tiap selesai makan. Dan jam 6 pagi, 2 siang, dan jam 10 malam. Serta nggak boleh putus-putus minumnya. Wah, bagus sekali Bapak mengingat untuk jadwal minum obatnya dengan benar. Nah, jadi sekarang Bapak kan sudah tahu manfaat obat ini dan bagaimana cara meminumnya dengan benar. Jadi Bapak mulai hari ini ya Pak harus rutin untuk meminumnya. Kan kita tadi sudah masukkan ke dalam jadwal hariannya kan. Bagaimana Pak, setuju? Iya, Sus, setuju. Nah baik, jadi setelah ini nanti dokter akan datang untuk mengobservasi Bapak ya. Dokter akan melihat kondisi Bapak. Tapi saya boleh pulang kan, Sus? Nah untuk itu kita menunggu dulu dari hasil observasi dari dokter ya Pak. Saya hanya bisa mendoakan supaya Bapak cepat pulih pulang. Oh iya, Sus. Ya kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Selamat beristirahat, terima kasih. Oh iya, baik, terima kasih Sus. Permisi. Permisi. Dokter, permisi, saya mau menyerahkan hasil dokumentasi strategi pelaksanaan pada hari ketiga pada pasien Waham atas nama Muhammad Fahri Rozi usianya 30 tahun. Kondisi pasien selama 3 hari ini apakah ada perubahan yang menurun, Nurse? Sejauh ini dari hasil pemantauan SP, kondisi pasien semakin hari membaik dan tidak pernah membahas atau menunjukkan gejala wahamnya, Dok. Baguslah kalau begitu antarkan saya ke pasien dan keluarga pasien ya, Nurse. Baik, Dokter. Mari. Selamat pagi Bu, mau datang menjenguk suaminya hari ini? Pagi, Dok. Iya, saya mau jenguk suami saya, Dok. Alhamdulillah dari perawatan dan pemantauan selama 3 hari ini pasien tidak menunjukkan gejala wahamnya kembali dan saya pastikan hari ini pasien sudah boleh pulang. Beneran, Dok? Alhamdulillah. Ada apa, Dek? Itu Kak, katanya suami saya sudah boleh pulang. Oh, alhamdulillah. Iya, saya itu tahu suami saya itu hanya perlu menghindari pergaulan dari teman-temannya yang aneh itu. Syukurlah. Alhamdulillah ya, Dek. Namun kondisi
kondisi pasien masih harus tetap dipantau selama di rumah ya Bu. Mengingatkan kalau kemungkinan kambuhnya dari yang seperti Ibu katakan. Jadi Bapak mungkin bisa tetap di rumah untuk selama 1 minggu ini. Ini resep obat untuk 1 minggu bisa ditebus di farmasi ya Bu. Terima kasih ya dok, sus, kak dokter, sama suster. Suami saya bisa pulih kembali. Sama-sama Bu, ini sudah tugas kami. Bagian farmasinya di sebelah mana ya? Mari Bu, saya antar ke bagian farmasi untuk beli obatnya. Kita baru tebus obat resep dari dokter Nabila atas nama Muhammad Nurul Fahri, usia 30 tahun. Oh iya, tunggu sebentar ya Mbak, saya siapkan dulu obatnya. Baik, Mbak. Permisi Mbak, ini obatnya ya. Untuk pasien atas nama Muhammad Fahri Rozi, usia 30 tahun, resep dari dokter Nabila. Ini obatnya haloperidol, dosisnya 2 mg, diminum 3 kali sehari. Ya, ini resep obatnya untuk 1 minggu ya. Nanti bisa disarankan pada pasien jika obatnya habis dan jika gejalanya masih ada bisa kembali lagi. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama Mbak. Ini ya Mbak untuk obatnya. Oh iya, terima kasih ya sus. Oh iya, ini tadi diminum berapa kali ya biar saya bisa kasih tahu adik saya. Oh iya Mbak, ini obatnya diminum 3 kali 1. Diminumnya itu setelah makan ya Mbak. Jadi dimulai pada pukul 6 pagi, nanti ada jam 2 siang sama 10 malam. Sini sudah ada keterangannya ya Mbak. Oh iya, terima kasih ya sus, saya nggak fokus. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Ya sama-sama, mari Mbak. Permisi Pak, apakah saya bisa masuk? Baik Pak. Iya sus, ada apa? Saya ucapkan selamat ya Pak. Pada hari ini dokter sudah menyatakan Bapak sudah bisa pulang. Bapak bisa sudah bersiap-siap. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Wah, akhirnya saya bisa pulang. Saya siap-siap dulu ya sus. Pak, saya ada di luar ruangan jika butuh bantuan ya. Iya. Baik Pak, permisi. Sudah Pak. Sudah sus. Makasih ya dok, sus. Saya sama suami saya pamit pulang dulu. Sama Bapak, Ibu, ini sudah menjadi tugas tanggung jawab kami. Terima kasih ya Mbak. Dok, Makasih ya sus, dok. Permisi dulu. Makasih ya sus, sampai sih dok. Iya Mbak. Masuk. Dari mana tuh? Dari mana Pak? Ayo sudah langsung. Udah pak, jangan didengerin Mau ya. kemana? mari Bu. Belum dijawab. Bu, gimana sih ibu-ibu ini? Aduh pak, kamu ini mau kemana lagi sih? Udah 3 minggu kok main sama temennya itu terus-terusan. Kamu ini susah banget dibilangin. Kamu jangan berisik ya, diam dulu. Aku ini harus memenuhi panggilan dari utusan Dewa Matahari.